Oke, yang pertama monggo silakan aja dari perwakilannya. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Iya. Silakan, monggo. Oke, baik. Terima kasih buat Bapak yang udah memberikan pengarahan. Kami di sini dari kelompok 1 ingin membawakan mengenai self-care with skincare. Di sini kami ada Adila Rahma Sukma, ada Dianur Latifah, Valencia Vaganza, Eliza Rizky, Amelia, siapa sih? Sorry, Amelia Adisha Putri. Amelia Disha Putri, Oke, di sini kami ide usahanya kami menawarkan rangkaian perawatan wajah dengan harga yang sangat ramah. Dan di sini bukan hanya harga yang sangat ramah buat kalangan mahasiswa, tapi juga ramah bagi ibu-ibu rumah tangga dan remaja tentunya. Skincare ini aman digunakan remaja hingga orang tua karena sudah ber-BPOM. Kami juga memberikan kenyamanan berupa konsultasi gratis. Di sini kami garis bawahi berupa konsultasi gratis seputar kesehatan kulit dan skincare yang cocok untuk konsumen. Selanjutnya akan diteruskan. Silahkan. Latar belakang pemilihan usaha. Ya, saya ya. Oke, sebentar. Sebentar. Latar belakang pemilihan usaha ini akan saya teruskan ya. Bisnis ini berawal dari keinginan kami untuk lebih memperhatikan kenyamanan konsumen berupa memberikan fasilitas konsultasi gratis gitu. Dan kami juga memiliki motivasi bahwa untuk glow up tidak perlu lagi dengan modal besar. Kami terinspirasi dari seorang psikolog yaitu Ibu Evni Indriani bahwa cantik menurut psikologis memiliki 3 elemen yaitu mind, body, and soul. Bisnis ini juga dapat dijalankan oleh calon mitra bisnis yang baru saja merintis. Di keutamaan produk, skincare kami tentunya sangat ramah di kantong karena harganya itu di bawah harga 200 ribuan, bahkan 150 ribuan. Skincare ini juga aman dan memiliki izin BPOM. Produk ini juga memiliki daya repeat order yang tinggi karena harganya yang sangat relatif murah. Produk ini juga bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan, entah dari usia remaja hingga orang tua. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Kakak Valen. Silakan. Aku Aurel. Ya. Maaf, Aurel. Aurel dulu. Oh, Aurel dulu. Oke. Saya lanjutin ya, Pak. Ya. Untuk latar belakang pemilihan jenis produknya itu bukan hanya karena ramah di kantong, di mana bisa menjangkau berbagai kalangan, namun skincare yang kami tawarkan juga akan aman untuk digunakan karena sudah memiliki izin BPOM, di mana pasti sudah diuji kualitas produknya. Lalu produk ini memiliki daya repeat order yang tinggi karena bagus, di mana suatu produk yang bagus nanti akan menunjukkan efek yang bagus juga, dan yang membeli akan merasa puas setelah menggunakannya. Dan produk skincare ini bisa digunakan oleh perempuan maupun laki-laki, jadi bukan hanya perempuan saja yang harus merawat kesehatan kulit, namun laki-laki juga harus menggunakan skincare. Jadi produk kita yang kita tawarkan ini bisa menjadi solusinya. Selanjutnya, Mbak Dila. Baik, terima kasih Aurel. Mohon izin Bapak, kami teruskan Bapak mengenai strategi pemasaran pada produk ini. Nah, untuk pemasarannya, kami ini lebih ke remaja dan juga ibu-ibu. Tidak itu juga sih Bapak, untuk kalangan laki-laki juga bisa menggunakan produk ini karena tadi sudah jelaskan ramah dan juga sudah
pada BPOM sendiri. Nah, kami mengadakan promo khusus pada saat launching produk terbaru seperti pemotongan harga hingga pembelian gift menarik. Seperti pada saat launching, misalnya di produk-produk tertentu atau di tempat tertentu, kami memberikan potongan harga khusus sehingga menarik peminat pembeli. Namun di sisi itu juga kami tidak mengurangi tidak mengurangi manfaat dari produk tersebut. Jadi isinya sama, tapi kami memberikan potongan harga. Jadi lebih menarik konsumen seperti itu, Bapak. Terus kami juga memasang iklan di akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan website khusus kami, sehingga memudahkan bagi konsumen untuk membeli ataupun mengetahui produk yang kami jual seperti itu. Kemudian kami juga menyediakan layanan konsultasi gratis secara online maupun offline. Nah, secara online ini bisa melalui media sosial kami, bisa menanyakan, bisa konsultasi apa yang dikeluhkan seperti itu. Jadi konsumen menjadi nyaman untuk membeli produk kami seperti itu, Bapak. Saya lanjutkan ya, Pak. Dalam produk kami Monggo, terdapat silakan. 2 pilihan, yaitu Acne Series dan Whitening Series. Untuk produk Acne Series memiliki manfaat seperti mencerahkan wajah, mampu membasmi jerawat meradang, menghilangkan beruntusan dan komedo, anti-iritasi, memudarkan flek hitam, anti-aging, serta membuat kulit lebih cerah, serta membuat kulit lebih sehat dan glowing. Kemudian untuk produk whitening skin seriesnya memiliki manfaat seperti mencerahkan wajah, mengecilkan pori-pori, mencegah jerawat, mencegah penuaan, memudarkan noda hitam, dan membuat wajah lebih glowing. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambil ngobrol aja ya, Mbak ya. Oke, berarti ini kan basicnya kan jual skincare tuh kalian sebenarnya kan? Iya. Oke, ini di sini siapa yang jual skincare di sini? Di antara berenam ini? Ada Mbak Dian. Mbak Dian Nur, oke. Ini jenengan jual skincare, kita mungkin bicara tentang skincare dulu ya. Ini skincare yang Anda jual, istilahnya merek-merek terkenal juga, kan ono Emina, ono Body Shop, ono Avoskin, ono apa ya? Ada Marta Tilaar. Nah, misalnya itu apa? Istilahnya hanya menjual produknya tadi aja, atau juga menjual produk yang lain, Mbak? Saya jual produk yang lain juga, MS dulu, sekarang yang melejit sekali ya. Nah, ini saya ingin mengungkap yang ini kan yang itu kan termasuk produk baru, dan itu juga produk murah. Dan juga banyak dari testimoni konsumen saya yang sudah menggunakan produk itu sesuai dengan step by step yang saya berikan, dan akhirnya menghasilkan kulit yang baik sesuai dengan harapan. Nah, itu juga saya punya moto bahwa cantik itu tidak harus dengan peran yang mahal seperti itu. Karena krim yang saya jual juga itu kan sudah BPOM, walaupun masih terbilang baru. Itu yang di slide terakhir tadi ya, yang warna ungu tadi ya? Iya, Bapak. Oke. Ini kan di sini tuh kan teman-teman memasukkan unsur psikologinya berupa konseling, gitu? Atau gimana? Iya, Pak. Konsultasi gratis. Konsultasi. Berarti tetap pemasukannya dari harga jual si skincare-nya ya? Tidak masuk di sisi konsultasinya atau gimana? Atau misalnya katakanlah ketika beli skincare gratis konsultasi seperti itu? Iya, Pak. Iya, seperti itu. Oke. Masukannya dari skincare sendiri. Jadi kita free konsultasinya. Nah, yang dikonsultasikan apa, Mbak, kira-kira? Mungkin konsultasinya kayak pengarahan gitu ya, Pak. Kamu mau pakai acne, apa pakai yang whitening series? Keluh-keluhnya di misal jerawatnya kayak gini, bagusnya pakai apa, seperti itu. Kalau misalnya dimasukkan unsur psikologinya, kira-kira bisa masuk nggak sih?
di sistem konsultasinya skincare kayak gini misalnya. Karena gini, Bisa sih, Pak. bisa. Ya. Nanti kan pasti dia tuh bisa curhat dulu kan, Pak. Kalau biasanya kalau tanya-tanya gitu, curhat dulu, terus ya kita ngasih tahu gitu. Ya tentang self love juga kan bisa, Pak, itu. Tentang self love gitu. Terus tapi untuk self love tuh juga, jadi self love tuh bukan hanya kamu apa adanya gitu loh, Pak, tapi merawat diri juga gitu. Oke, misalnya gini. Kan harus perlu itu. Misalnya Mbak Aurel ya. Mbak Aurel sehat toh? Sehat, Pak. Kemarin kayaknya habis kan ya. Beda Aurel, Pak. Udah isi belum? Ya belum dong, istilahnya masa idahnya kan belum istilahnya. Oke. Mbak Aurel pakai skincare nggak, Mbak? Pakai, Pak, tapi bukan merek ini. Nggak apa-apa. Istilahnya kita ambil contoh ya, sampel ya, ke Mbak Aurel ya. Jadi kan intensitas pakai skincare-nya berapa minggu sekali atau gimana? Istilahnya harus tiap malam. Sehari 2 kali, Pak. Sehari 2 kali? Iya, kan pagi dan malam. Mau tidur itu juga pakai. Oke. Nanti saya coba cross-check ke Mbak Dian ya. Kalau sehari 2 kali, itu standar normal atau gimana Mbak Dian? Biasanya saya share. Dari 2 kali, normal ya? Iya, itu untuk pagi dan malam. Kalau saya ya udah. Ke pelanggan saya biasanya itu yang pertama beli itu saya tanyakan dulu apa namanya. Permisi Mbak Febri, bisa di-mute dulu. Sebelumnya saya tanyakan sebelumnya udah pernah pakai skincare apa, nah nanti saya kayak kasih pengarahan gitu. Nah, terus ada juga yang mungkin karena nyaman ngobrol mengenai skincare, akhirnya ada yang menceritakan tentang kehidupannya, akhirnya malah konsultasi yang kehidupan pribadi segala macam. Intinya kayak di sini itu kita juga menawarkan self love, self care untuk kesehatan. Selain untuk kesehatan kulit, juga kesehatan jiwa kita gitu. Secara perlahan. Oke, kita kembali ke Mbak Aurel ya. Mbak Aurel pakai skincare kenapa alasannya? Karena memang kebutuhan. Enggak, bukan karena tren, Pak. Emang saya tuh kulitnya tuh sensitif kan, Pak. Jadi gampang hormonnya tuh gampang berjerawat gitu. Terus saya merasa kalau ada jerawatnya itu tuh bikin nggak pede gitu, Pak. Terus kan ada bekas-bekas jerawat gitu. Nah, terus saya tuh akhirnya pakai skincare karena saya udah konsultasi dulu sama skincare yang saya pakai ini dulu. Nah, terus akhirnya saya agak membaik, Pak, dan kepedean saya tuh juga meningkat gitu, Pak. Karena skincare ini. Misalnya mau dimasukkan unsur psikologinya agak kontradiktif sih. Kalau misalnya Mbak Aurel jerawatan misalnya, ya wes itu seperti dirimu apa adanya. Kamu harus pede dengan kondisimu seperti ini. Tapi di sini kan ngasih skincare. Artinya dia mencoba untuk ngelabuhi itu loh istilahnya. Karena kalau misalnya mau dimasukkan unsur psikologinya, ini juga nanti perlu dengan orang yang lebih berwenang kan. Dan ini juga tapi kan kepedean itu kan juga ini Pak, membuat mental health kita tuh baik gitu loh Pak. Maksudnya gimana ya? Kayak misalnya kalau orang kalau maaf ya, obesitas gitu. Pasti kan malah dianjurkan menggunakan olahraga gitu kan, Pak. Ya, minum biar susu, dia satu sehat, dua ya bikin dia semakin pede, terus nggak cuman di rumah gitu, Pak, misalnya. Nah, sama kayak orang pakai skincare kan juga gitu pasti, Pak. Kalau dia misalnya karena jerawatan dia nggak pede keluar rumah. Mentalnya juga ya pokoknya gitulah Pak. Kayak mentalnya nggak baik lah Pak, karena dia soalnya kan banyak Pak kalau misalnya berjerawat tuh apalagi kalangan wanita dia pasti kayak langsung minder banget Pak, apalagi kalau misalnya dia di dunia kerja atau di teman-teman yang teman-temannya mukanya mulus-mulus nih tapi dianya agak berjerawat, apalagi dia yang jerawatnya radang banget, pasti dia akan lebih
minder gitu, Pak. Maksudnya gitu. Oke. Ini nanti sistem keuntungan bisnisnya gimana ya? Kalau misalnya katakanlah gini, kita misalnya Mbak Liza ya, Mbak Liza mau pakai skincare, ya, mau beli tempatnya Mbak Dian misalnya. Cuma misalnya, ini Mbak Dian kurang memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang konselor. Jadi Mbak Eliza mungkin harus ke Mbak Valencia atau ke Mbak Aurel dulu, yang lebih berpengalaman sebagai seorang konselor. Nah, kira-kira nanti misalnya dari sisi bisnisnya, itu ada sinkronisasi nggak sih antara Mbak Dian dengan Mbak Valencia atau Mbak Aurel? Apakah nanti mungkin ngasih persenan, atau mungkin nanti harganya dilebihkan, atau gimana Mbak kira-kira? Karena ini juga, bukan suatu hal yang bisa digratiskan loh, kemampuan seperti ini loh. Eman-eman nanti. Karena nanti juga terkait dengan, dengan pembeda dari yang lainnya juga. Nah, saya lihat di Instagram, di TikTok itu kan banyak banget yang jual skincare kalau. Kita hashtag skincare aja di Instagram, udah satu deret, atau skincare Jogja lah misalnya, udah sekian postingan kan di situ kan. Sangat banyak sekali. Anak-anak pagi deh misalnya R1, ini banyak banget yang jual skincare, Mbak. Ya, ini ada kali satu kelas 5 orang, 6 orang cewek jual skincare. Artinya kan saingan juga banyak di sini. Lagi tren juga kayak gini. Nah, ini gimana kira-kira? Monggo. Kalau itu kita sebenarnya sudah ada grup WhatsApp pribadi, maksudnya untuk kita gitu. Nah, nanti kalau misal ada yang tentang masalah jelasnya ini seperti ini segala macam, itu kita bahas di situ. Nah, kita juga minta izin dahulu untuk kalau yang pelanggan online itu kita minta untuk difotokan terlebih dahulu, terus riwayat skincare-nya apa seperti itu. Terus nanti kita bahas di situ. Kalau misal di situ kan kita kan punya ininya kayak ahlinya yang mengerti tentang itu. Itu nanti kita konsultasikan di situ. Terus kalau misal udah menemukan jawabannya ya nanti kita sampaikan lagi ke si pelanggannya. Ada persenan gimana? Oh, kalau yang persenannya itu enggak sih, itu biasanya untuk kayak pengetahuan kita gitu. Karena keuntungan di produk ini juga sudah cukup banyak gitu, Pak. Berarti lebih ke inovasi ya? Inovasi tapi dari sisi psikologinya gitu ya? Iya, Pak. Karena kita juga melakukan kemitraan bisnis untuk menjualkan juga produk seperti itu. Kayak produknya dari DRW itu, sebut merek. Nggak apa-apa. DRW itu juga kan seperti itu, Pak. Si DRW ini atau Dr. Wahyu ini, beliau itu kan awalnya itu hanya membuka satu klinik dan membuka konsultasi gratis dan juga klinik kecantikan ya? Iya, itu. Terus setelah naik setelah itu kan banyak itu Pak konsumennya dari beberapa kota dan susah juga untuk dihandle sama satu orang saja Pak. Nah akhirnya si DRW ini mungkin kalau saya lihat itu kayak membuka pelatihan pengetahuan tentang bagaimana cara penjualan produk, terus bagaimana nanti menghadapi pelanggan yang memiliki pertanyaan seperti itu, ya dari dokternya langsung seperti itu, Pak. Jadi sekarang DRW itu juga kan banyak di beberapa kota, tidak hanya di misal nih kayak di Purworejo, tapi ada di Kebumen, ada di Purwokerto dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Kadang malah setiap kecamatan itu ada. Jadi kayak memperluas penjualan kita melalui konsultasi gratis seperti itu. Oke. Ini yang jual dengan merek yang sama di UMBY ada nggak, Mbak Dian? Selain Mbak Dian ada nggak? Selain Mbak Dian ada nggak yang jual skincare dengan merek yang sama? Kayak punyanya Mbak Dian? Ada, Pak. Ada? Ada. Kamu kenal orangnya? Kenal. Ada yang sama nggak cara promosinya, cara pemasarannya dengan kamu? Pemasarannya itu sama, Pak. Ada
Dan kita semua tergabung di grup itu. Maksudnya kayak kita ngasih tahu tentang ini konsumen saya ada yang seperti ini, terus keluhannya seperti ini, seperti ini. Itu semacam paguyubannya aja kan, istilahnya profit masing-masing kan istilahnya kan? Iya. Untuk penjualannya iya. Dan masing-masing punya pelanggannya kan, masing-masing punya. Ya, punya. Oke. Ya ini sih teman-teman, kalau misalnya kita menjual suatu produk dan itu produk yang lagi tren, memang pertama juga harus mencari pembedanya ya, yang membedakan dengan produk yang lainnya apa. Terus yang kedua, kita main relasi teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda sudah cukup punya banyak relasi, teman SMA, teman kuliah, teman kerja, teman main, itu menjadi modal yang cukup berharga selain duit ya. Karena begitu tahu teman Anda ada jual skincare, itu udah menjadi promosi sendiri. Oh, si Dian jualan skincare nih. Udahlah, aku beli di tempatnya Dian aja. Makanya next time mungkin teman-teman juga perlu memperbanyak relasi. Karena menjadi tabungan ya pada akhirnya ya. Kalau misalnya kita menjual suatu produk, ini kan banyak banget ya. Kita nggak cuma skincare deh. Anda jual makaroni, Anda jual kopi, Anda jual ayam geprek, Anda jual suatu hal yang lagi tren, rice bowl misalnya, atau apalah ya, seblak misalnya. Nah, Anda kan cukup punya modal relasi ya, Anda nggak akan mendapatkan banyak keuntungan. Nah, ini sebagai investasi aja sih, mungkin kalau misalnya mau diseriusin, kalau perlu mungkin Mbak Dian juga perlu S2. Atau misalnya ikut lembaga sertifikasi untuk konselor. Jadi ada beberapa hal nggak perlu S2, nggak apa-apa sih. Tapi Anda mengambil sertifikasi. Kalau misalnya memang Anda niatannya mau ke arah konselor psikolog ya. Karena kalau saya lihat, ini lebih ke konselor perawatannya kan, bukan ke psikolognya kan. Kalau mau dimasukkan unsur psikologinya malah lebih bagus nantinya. Ini sebagai pembeda dengan yang lain. Kayak misalnya, saya itu dulu pernah di mana ya? Pernah menjadi menjadi IO pelatihan make up, teman-teman. Jadi, waktu saya masih kuliah S2, itu yang jadi pembicara, itu dia make up artis, tapi dia menguasai ilmu-ilmu tentang kepribadian. Jadi sebelum melatih make up-nya, dia melatih kepribadian di situ. Ada unsur psikologinya di situ. Jadi tentu orang juga akan mengaitkan ya antara psikologi dengan make up. Dan sekarang hampir di setiap bidang pun ada psikolognya ya. Kayak kita mau periksa kehamilan pun harus melewati pemeriksaan atau mungkin melewati pengecekan psikologis. Dan itu masuk di teman-teman, masuk di invoice pembayaran. Ada bagian buat psikolognya sekian ribu misalnya. Nah, nanti kalau misalnya mau ditambahkan juga sebenarnya nggak apa ya, tapi juga nanti melihat harga dari skincare juga kayak gitu. Nah, masih di bawah standarnya juga masih bisa. Oke, kalau menghadapi 2-3 tahun ke depan, kira-kira skincare ini masih tren nggak sih menurut teman-teman? Masih. Kira-kira? Masih. Kenapa? Karena nanti ada kayak peningkatan seperti itu, Pak. Ini kan kita baru ada 2, kayak whitening dan acne. Nah, selanjutnya mungkin bisa untuk, misal kayak yang MS Glow itu kan tadinya hanya paket-paket saja, Pak. Paket whitening series, luminous, acne, sama satu yang yang ultimate. Nah, dan saya juga berpikir ini mungkin sedikit meniru MS Glow. Awal-awalnya ini juga kan seperti itu, Pak. Iya, awalnya. Ya, modifikasi ya. Ya. Tiru, amati, modifikasi. Ya. Makanya kalau misalnya, gimana? Dan sekarang juga mulai meningkat si MS Glow ini sudah meningkat ke kayak kosmetik seperti itu. Jadi setiap ini ada peningkatan, dan produk ini itu baru launching itu di tahun ini, di bulan, kalau tidak salah antara Maret atau April. Tapi penjualannya sudah lebih berapa ribu, malah hampir menginjak berapa juta produk.
Mungkin setelah gitu Pak, jadi kalau misalnya bukan skincare aja yang kayak krim-kriman, tapi ada kayak perawatan wajah yang benar-benar misalnya wajah kita misalnya di masker, habis itu dikasih laser, terus komedo dipencetin apa segala macam gitu kan, ada berbagai macam treatmentnya gitu Pak. Jadi menurut saya skincare 2 atau 3 tahun ke depan akan masih sama gitu Pak. Ya, ini juga bicara soal tren juga ya, teman-teman ya. Ini memang kalau yang saya lihat masa pandemi ini sih, banyak anak mahasiswa yang lagi jual skincare. Saya nggak tahu, memang karena kebutuhan, atau mungkin banyak di rumah mereka, sehingga harus ada sesuatu yang dikerjakan, atau memang ini menjadi sesuatu yang tren. Tapi yang saya tahu juga skincare sudah lama digunakan. Saya juga dulu pernah pakai sih, teman-teman. Ya, zaman-zaman awal kerja dulu, pakai peeling sama pakai masker dulu. Jadi memang karena kebutuhan ya, bukan masalah tren, ya, memang karena kebutuhan. Nah, ini yang nanti juga perlu diamati ke depannya sih, teman-teman, karena ya suatu hal yang jadi tren itu nanti kan akan ditiru sama yang lainnya. Bukan tidak mungkin semakin besok semakin banyak anak-anak mahasiswa yang jualan skincare. Baru kemarin sebulan atau 2 bulan yang lalu ya, saya pesan hampers ya, isinya masker skincare ya, ternyata lagi banyak juga yang jual kayak gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga ya dari sisi perubahan budaya juga. Kita nggak tahu besok ya setelah pandemi selesai seperti apa. Karena tentu juga perilaku budaya orang juga pasti berbeda, dan itu juga harus diamati sama pengusaha, sama penjual skincare-nya itu. Nah, ini nanti ke depannya teman-teman, kalau misalnya memang ini saya kira banyak mahasiswa yang jualan skincare itu hanya untuk nambah penghasilan ya. Jadi beberapa memang lagi banyak. Ini saya beberapa nge-save nomornya mereka, kalau mereka status, mereka selalu nunjukin itunya. Istilahnya produknya skincare ya, yang tadinya nggak jualan kok jadi jualan. Ini mungkin mereka untuk memanfaatkan momen untuk nambah pemasukan. Besok kalau misalnya udah nggak tren lagi, mungkin mereka nggak jualan lagi. Ini kayak jadi agen gitu ya, Mbak Dian ya. Jadi nggak tahu reseller, nggak tahu dropshipper, nggak tahu apa ya. Nanti ada itunya Pak, ada ID card-nya tersendiri dari pusat. Jadi distributor, agen, reseller, member gitu. Oh, kalau reseller atau dropshipper itu harganya sama nggak kira-kira? Harganya itu mengikuti pusat, tapi tetap nanti ada kayak minimal pengambilan. Misal seperti 3 paket nanti harganya 95.000 seperti itu. Kalau misal ngambil 3 paket itu misal kita beri harga itu sekitar 95.000 per paket. Jadi ada minimal. Ada batasnya ya? Batas atas dan batas bawah ya, kayak gitu ya. Nah, misalnya batas atas ya tuh tambahi konseling, itu mungkin lebih worth it ya orang untuk bayar skincare Anda kan, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Oke, ini bagus saya kira ya. Cuma kalau misalnya mau menambahkan unsur psikologi, saya kira unsur psikologinya lebih ditekankan di proses konselingnya ya, teman-teman ya. Tidak hanya bicara seputar jerawat ya, muka dan sebagainya, tapi juga bagaimana menghadapi lingkungan, sosialnya, kepribadiannya, atau kepercayaan dirinya. Itu yang mungkin lebih bisa menjual ya. Nanti ditambahkan dari sisi plus konsultasi psikologi misalnya. Orang akan lebih ngeh kalau hanya sekedar konsultasi saja. Ini coba bisa sedikit mulai belajar sedikit-sedikit tentang konselor ya. Buka lagi saya kira buku-buku tentang konseling psikologi, intervensi individu dan sebagainya. Ini paling nggak bisa menambah ya nantinya insya Allah untuk pemasukan ke depannya. Gitu saya kira teman-teman ya. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Nanti kalau misalnya ada berapa yang mau dirubah silahkan. Nanti pas di UAS ya itu nanti hanya mengumpulkan laporan bisnisnya saja ya. Jadi tidak ada tes tertulis ya. Ini coba saya rekam ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya berhasil saya rekam, nanti saya share di YouTube, saya share di grup.
soalnya nih saya masih bareng dengan rekrutmen rekamannya. Nanti kalau misalnya memang tidak terconvert, saya mohon maaf ya, karena nanti masih menunggu proses rekamannya yang di rekrutmen selesai, baru kemudian bisa direkam. Ya, nanti kalau misalnya nggak kesampaian, ya nanti kita bisa next ya. Oke, saya nanti minta tolong untuk PPT-nya bisa di-share di grup ya, teman-teman ya, biar bisa dipelajari sama kelompok yang lainnya. Gitu aja, saya kira. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Selamat bermalam minggu, ya, selamat berbahagia bagi yang malam minggu ini. Mungkin masih ada acara habis ini, monggo hati-hati, tetap prokes ya buat teman-teman. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bapak. Halo, guys. Kok wis metu? Oi, bye. Tapi Pak Edu belum keluar.